Ex-kiper AC Milan, pelatih terbaik di Liga ya Pioli. Ex-kiper AC Milan Simone Braglia memuji Stefano Pioli sebagai pelatih terbaik di pentas Serie A sekarang ini. Sepanjang karirnya, Pioli tak punya prestasi yang menonjol. Ia pernah jadi allenatore di Bologna, Palermo, Lazio, Fiorentina hingga Inter Milan. Tapi ia tak pernah meraih prestasi di klub-klub tersebut. Jadi wajar jika kemudian ada yang meragukan kapasitasnya ketika ia diangkat jadi pelatih AC Milan pada Oktober 2019 silam. Namun siapa sangka Pioli mampu membangkitkan Milan. Ia sukses membantu Rossoneri meraih tiket ke Liga Champions lagi. AC Milan musim ini bahkan tampil lebih baik lagi. Mereka berbenah dan kini berpeluang besar untuk meraih Scudetto. Mereka butuh menang dalam satu laga lagi untuk bisa mengalahkan Inter Milan. Simone Braglia kemudian membeberkan apa kunci kesuksesan Rossoneri tampil lebih baik dari Inter pada musim ini. Milan berada di depan Inter karena memiliki kontinuitas dan proyek yang lahir sebelum pandemi. Sudah ada proses teknis yang melibatkan seluruh klub, terutama departemen teknis, kata Braglia pada TMW Radio via Milan News. Simone Braglia kemudian memberikan pujian setinggi langit pada Stefano Pioli. Ia mengatakan Pioli layak disebut sebagai pelatih terbaik di Serie A saat ini. Ia mengatakan kesimpulan itu ia dapat setelah menilai sejumlah faktor. Salah satunya adalah tekanan besar yang ia dapatkan di klub tersebut. Bagi saya pelatih terbaik di Liga adalah Pioli, mengingat tekanan yang ada di tempat seperti Milan, cetus Simone. Sayap kiri Milan tak kalah subur dengan tim-tim elit Eropa. Bukan rahasia lagi bahwa Hernandez dan Leao merupakan dua pemain paling penting Rossoneri musim ini. Dan rekor tersebut lantaran gol-gol mereka yang jadi penentu dalam pertandingan melawan Atalanta akhir pekan kemarin di San Siro. Sebagaimana yang dikemukakan oleh La Gazzetta dello Sport, catatan gol mereka sebanding dengan tim-tim terbaik Eropa saat ini yang terbilang begitu impresif di tengah kesuksesan klub musim ini. Secara kolektif, pemain internasional Prancis dan winger muda Portugal tersebut telah membukukan 16 gol musim ini yang hanya kalah 1 gol dari sayap kiri Liverpool yang diisi oleh Andy Robertson dan Sadio Mane. Yang merajai saat ini adalah Real Madrid yang terdiri dari Ferland Mendy dan Vinicius Junior telah mencetak 19 gol. Bek kiri 24 tahun dan winger kiri 22 tahun tersebut berbagi gol lebih merata dengan pemain pertama mencatat 5 gol dan nama kedua 11 gol. Sisi kiri Paris Saint-Germain dan Bayern Munich memproduksi lebih sedikit gol ketimbang Il Diavolo musim ini. Hernandez dan Leao diperkirakan bakal kembali jadi andalan Milan dalam pertandingan Giornata terakhir Serie A Minggu 22 Mei malam nanti melawan Sassuolo yang akan menentukan Scudetto musim ini. Pendiri Allianz lebih senang Redbird yang beli Milan ketimbang Investcorp. Sebagaimana dikemukakan oleh La Repubblica beberapa waktu lalu, Singer selaku pendiri Elliott bakal lebih memilih Redbird untuk jadi pemilik baru sendiri sepeninggal mereka daripada Investcorp. Beberapa waktu lalu santer dikaitkan dengan mereka. Diyakini bahwa pria Amerika Serikat tersebut sangat khawatir dengan banyaknya hutang bank saat proses akuisisi tersebut berlangsung, mengingat perusahaannya telah bekerja keras menyehatkan keuangan klub dan membebaskan mereka dari hutang dengan pihak ketiga. Hal tersebut tidak akan memihak perusahaan asal Bahrain, mengingat meski mereka bersedia membayar lebih banyak untuk membeli klub, beberapa dari uang tersebut bakal dari pinjaman. Sementara itu, perusahaan Amerika Serikat tak akan membayar sebanyak kompetitor mereka, namun mereka bakal membiayai seluruh pembelian klub dengan uang yang berasal dari kantong mereka sendiri. Sebagaimana disebutkan sebelumnya, mengingat sang pemilik telah bekerja keras untuk membuat Il Diavolo stabil secara finansial, sekaligus memperbaiki hasil di lapangan. Menyerahkan klub ke pemilik dengan terbebani dengan hutang bukanlah sesuatu yang menarik bagi mereka. Saat ini situasi memang belum menentu, terlebih dengan raksasa Serie A yang fokus sepenuhnya dalam perburuan Scudetto pertama sejak musim 2010-2011. Besar kemungkinan akan ada informasi yang lebih jelas mengenai proses penjualan klub tersebut. Masalah lutut bandel, Ibrahimovic putuskan masa depan usai lawan Sassuolo. Keterlibatan Ibrahimovic bersama Rossoneri belakangan ini terbilang sangat terbatas lantaran cedera lutut yang membandel, dan menurut pemberitaan dari La Gazzetta dello Sport, ia akan bertemu dengan para direktur raksasa Serie A tersebut pada penghujung musim ini. Ada kemungkinan yang benar-benar nyata legenda Swedia tersebut akan menghentikan karir panjangnya di dunia sepak bola mengingat ia kini sudah berusia 40 tahun. Usianya jelas mempengaruhi kemampuannya untuk kembali bugar setelah mengalami cedera sebagaimana yang terlihat sepanjang musim ini. Striker veteran tersebut akan masuk dalam skuad Stefano Pioli untuk pertandingan terakhir Serie A musim ini melawan Nero Verdi yang Milan memiliki peluang besar untuk memenangkan gelar Liga pertama sejak 2011 silam. Detail yang sang pemain jadi bagian pentingnya. Kabarnya,
mantan bintang Paris Saint-Germain dan Manchester United tersebut akan memutuskan masa depannya bersama Rossoneri setelah pertandingan kontra Sassuolo tersebut. Ibrahimovic tentu berharap bisa menutup karir gemilangnya di lapangan hijau selama ini dengan mengantarkan Milan ke tangga Scudetto seperti yang pernah dilakukannya 11 tahun lalu jika memang harus gantung sepatu tahun ini. Terlebih lagi, harapannya tampil di Piala Dunia sekali lagi sudah kandas setelah Swedia tersingkir di babak playoff beberapa bulan lalu. Milan terus tancap gas rekrut Renato Sanchez dari Lille. Rossoneri kini tengah bersiap mengucapkan selamat tinggal pada Casey dan mereka tidak ingin kecolongan tanpa persiapan jika ia benar-benar angkat kaki dari klub musim panas nanti. Calcio Mercato menyebutkan bahwa pemain internasional Pantai Gading tersebut akan memainkan laga terakhirnya bersama Milan akhir pekan ini melawan Sassuolo sebelum menjajal pengalaman baru di luar negeri bersama Barcelona. Dan manajemen raksasa Serie A menyadari bahwa rekrutan berkualitas bakal diperlukan untuk menggantikan posisi yang ditinggalkannya. Nama terpanas yang tengah diupayakan Paolo Maldini dan Ricky Massara cukup lama tetap Sanchez, yang dipandang sebagai sosok ideal untuk didatangkan dan mengisi lubang yang ditinggalkan mantan bintang Atlanta tersebut. Kontak dan negosiasi dengan Lille dan agen pemain internasional Portugal sedang berlangsung dan Rossoneri ingin menuntaskan segalanya sebelum bursa transfer musim panas resmi dibuka sehingga mereka bisa menghindari risiko adanya kompetitor masuk dan mengalahkan mereka dalam perburuan gelandang 24 tahun tersebut. Sanchez sendiri tampaknya siap menjajal pengalaman baru di Serie A bersama Milan dan karena itulah kedua belah pihak terus mengupayakan formula yang tepat untuk memboyongnya ke San Siro. Menarik disaksikan bagaimana situasi akan berkembang, terlebih dengan Mercato musim panas yang semakin dekat.